untuk diabaikan. Ini bukan sekadar insiden biasa, ini adalah race 2 seri terakhir, titik paling krusial dari seluruh perjalanan musim. Dan ketika seorang pembalap muda yang sedang jadi sorotan mendadak terpeleset, selalu ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesalahan teknis. Ada tekanan, ada momentum, ada cerita yang jauh lebih dalam. Dan dari pedok Valencia, rumor pun mulai bergulir. Ada yang kurang beres sebelum start, begitu bisikannya. Tapi apa sebenarnya yang memicu drama besar ini? Kita mulai dari permukaannya dulu, lalu turun ke inti ketegangannya. Latar balapan, kondisi dan tekanan race day. Ricardo Tormo, sirkuit yang punya karakter stop and go, sudah dikenal sulit untuk pembalap yang start di tengah. Veda memulai dari P11, posisi yang mengharuskan strategi agresif sejak awal. Dan ingat, ini adalah final season, semua orang datang dengan mode full send. Tidak ada kompromi, tidak ada ruang untuk berhitung santai. Setiap pembalap ingin menutup musim dengan pesan, aku siap untuk 2026. Kondisi trek juga tricky. Angin tipis Valencia sering membuat area pengereman terasa lebih ringan dari biasanya. Tim-tim besar sudah mengantisipasi hal itu sejak warm-up. Dan seperti biasa, barisan depan langsung melesat. Sementara itu, di grup tengah, kecepatan memadat, persaingan makin rapat, dan potensi kesalahan meningkat drastis. Disinilah tekanan mulai naik. Semua kamera diarahkan ke grup tempat Veda bertarung, dan setiap lap terasa seperti duel hidup mati. Namun, tidak ada yang menyangka drama akan meledak sedramatis itu, bahkan sebelum balapan benar-benar masuk ritme. Sisa energi dari race 1, momentum yang tiba-tiba patah. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke crash-nya, kita perlu melihat konteks. Race 1 sebenarnya memberi harapan besar. Veda berhasil naik dari P11 ke P10. Kedengarannya sederhana, tapi di kelas seketat Junior GP, itu menandakan kontrol mental yang solid. Banyak analis menyebut performanya di race 1 sebagai calm but sharp, tenang tapi tetap menusuk ketika ada peluang. Itu membuat race 2 terasa seperti kesempatan emas. Fans Indonesia melihat peluang big comeback. Bahkan beberapa reporter Spanyol menulis bahwa Veda terlihat lebih percaya diri saat kembali ke pit setelah race 1. Semuanya tampak stabil, semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi motorsport tidak pernah linier. Momentum bisa hilang hanya dengan satu tikungan. Dan di race 2, momentum itu bukan hanya hilang, ia runtuh dalam hitungan detik. Detik-detik crash, trigger dan tekanan lap pertama. Lap pertama selalu brutal. Semua orang ingin mengambil posisi sebanyak mungkin sebelum ritme terbentuk. Di antara slipstream, rem keras, dan barisan pembalap yang rapat seperti kereta cepat, sedikit saja kesalahan di awal bisa berujung petaka. Dan itulah yang menimpa Veda. Dari tayangan ulang, terlihat ia masuk tikulan sedikit lebih dalam dibanding lap sebelumnya. Bukan overpush, tapi cukup untuk membuat bagian belakang kehilangan sedikit kestabilan. Dan ketika ban belakang mulai bergoyang, tak ada ruang untuk koreksi. 2 detik. Hanya itu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah balapan penuh harapan menjadi momen yang menguras nafas. Veda terseret keluar jalur. Bukan insiden keras, tapi cukup untuk memaksa dirinya out dari pertandingan. Race baru saja dimulai, tetapi bagi Veda, semuanya sudah selesai. Apa penyebabnya? Analisis teknis dan rumor pedok. Sekarang bagian yang paling panas. Apa penyebab sebenarnya? Ada 3 faktor utama yang dibicarakan di pedok. Pertama, tekanan. Start dari P11 membuatnya harus menyerang lebih cepat dari pembalap di depannya. Kedua, grip. Beberapa pembalap lain juga mengeluhkan kondisi ban yang lebih lisin dari biasanya di sektor awal. Ketiga, rumor. Ini yang paling ramai. Menurut bisikan dari beberapa kru pedok, setup bagian belakang motor Veda disebut sedikit lebih lembut dari standar hari itu. Tidak ada konfirmasi resmi, tetapi rumor seperti itu cukup untuk memicu diskusi besar. Apakah itu faktor penyebab? Atau hanya kebetulan?
Belum ada jawaban pasti. Namun yang jelas, crash ini bukan soal kesalahan konyol. Ini perpaduan tekanan akhir musim, dinamika balapan, dan kondisi teknis yang tidak 100% sempurna. Dampak mental dan strategis untuk Veda. Jatuh di race terakhir selalu membawa beban mental tambahan, apalagi untuk pembalap muda yang sedang disorot seperti Veda. Tekanan bukan hanya datang dari dalam tim, tetapi dari penggemar, media, hingga penantian menuju musim berikutnya. Namun Veda sudah sering menunjukkan ketangguhan mentalnya. Ia pernah bangkit dari seri-seri sulit sebelumnya, tapi seri terakhir selalu punya rasa berbeda, lebih personal, lebih emosional. Crash ini bisa menjadi dua hal, beban atau bahan bakar. Dan melihat gaya bertarungnya sepanjang musim, kecenderungannya jelas, ini akan jadi pemicu baru untuk musim depan. Dampak untuk tim dan arah 2026. Bagi tim, crash di final bukan sekadar hilang poin. Ini adalah catatan penting untuk evaluasi. Mereka harus memastikan setup, ritme komunikasi, dan strategi adaptasi trek semakin presisi. Apalagi 2026 sudah menunggu dan level kompetisi akan naik berkali lipat. Tim harus memperkuat kesiapan teknis dan konsistensi. Crash ini mungkin pahit, tetapi dalam dunia balap, momen pahit seringkali menjadi batu loncatan paling besar. Performa musim ini. Meski Valencia berakhir pahit, musim Veda secara keseluruhan tetap mencerminkan progres berarti. Ada peningkatan dalam konsistensi, manajemen tekanan, dan pemahaman teknis. Ia bukan lagi pembalap yang sekadar ikut bertarung. Ia sudah menjadi ancaman. Setiap seri menunjukkan betapa cepat ia belajar dari kesalahan. Fans Indonesia melihat transformasi nyata, dari talenta mentah menjadi pembalap yang matang secara mental. Crash ini hanyalah satu frame dalam film panjang karirnya, drama rivalitas dan cerita yang belum usai. Selain itu, rival-rivalnya di Valencia juga tampil brutal. Morelli, Uriarte, dan beberapa nama lain menunjukkan performa yang menekan semua pembalap tengah. Rivalitas itulah yang membuat tekanan makin terasa. Di sisi lain, fakta bahwa Veda tetap mampu menembus posisi 10 besar di race 1 membuktikan bahwa ia tidak kalah jauh secara pace. Drama ini belum usai, justru baru mulai menarik. Musim depan, rivalitas ini akan tumbuh menjadi cerita yang lebih besar, lebih panas, dan lebih personal. Cliffhanger masa depan. Jadi, apa makna crash Valencia ini? Bukan tanda kemunduran. Bukan kebetulan kosong. Ini adalah cerita klasik motorsport, seorang pembalap muda diuji di titik paling emosional. Dan setiap kali roda kembali berputar, ada peluang baru untuk membalikkan keadaan. Veda Ega Pratama kini berdiri di antara dua jalan, bangkit lebih kuat atau terjebak dalam bayang-bayang insiden ini. Tapi jika kita melihat sejarahnya, jawabannya hampir pasti. Musim 2026 akan jadi musim pembuktian. Drama Valencia hanyalah prolog dari sesuatu yang jauh lebih besar.